Shalom Indonesia, salam Nusantara, mucho gusto. Selamat malam bagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kasih. Tuhan Yesus memberkati. Opung, oma, engkong, opa, mbah, nenek, dan bapak tua, bapak udan, inang tua, inang uda, abang buru, namburu, tulang, nantu nang. Itu lai akang, abang akang, lai itu, dan ini kakak-kakak, adik-adik, semuanya kita, para pemirsa juga. Tuhan Yesus memberkati. Senang bertemu dengan Anda, saya mengasihi Anda, tapi Tuhan Yesus jauh lebih mengasihi Anda, karena Dia bisa melakukan yang terbaik bagimu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita akan membaca dalam satu Tawarik, dalam renungan malam kita pada malam ini. Ya, dalam satu Tawarik 4 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Allah. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya melindungi aku dari segala malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Haleluya. Jadi kalau kita berdoa, memang ada jaminan Tuhan untuk kita berdoa, dan Tuhan menjaminnya bahwa kita akan memperoleh jawaban. Maka dikatakan, minta maka kamu akan meringat, cari maka kamu akan mendapat, ketuk maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang meminta menerima, setiap orang mencari mendapat, dan setiap orang dan baginya. Haleluya. Jadi tema kita, Tuhan mengabulkan permintaan Yabes. Tuhan sanggup, ya Tuhan sanggup mengabulkan permintaan Yabes. Nah, dari pembacaan tadi kita bisa melihat fakta nyata bahwa ibunya sampai memberi nama dia Yabes, yang artinya penderitaan. Tetapi kita bisa melihat Yabes sadar betul bahwa dia sedang menyenangkan bagi ibunya. Karena dikatakan oleh Alkitab bahwa ketika dia melahirkan, kesakitan yang luar biasa yang dialami ibunya oleh karena melahirkan Yabes. Dan itu sebagai kenangan ibunya, dia berikan nama Yabes, penderitaan. Saya tentu kita tidak ingin ya memberi nama anak gelar kita kepada anak kita, anak yang seperti itu. Tapi kita ingin kita memberi nama baik. Nah, tapi saya tidak menceritakan soal itu. Tapi saya katakan tadi, dikatakan bahwa yang ayat 9, dia lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Biasanya kalau orang banyak menderita, banyak tekanan, dia akan semakin murni dan semakin tahu kepada siapa dia bersandar. Dan permasalahan yang dialami oleh Yabes, dia bawa kepada Tuhan dengan 4 miliar. Oh, 4 bukan, 4 M. M yang pertama dikatakan semoga ya Allah memberkati aku. Jadi di M yang pertama dikatakan, katanya kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Jadi dia meminta supaya Allah memberkati dia berlimpah-limpah. Jadi dia tidak meminta sedikit, tetapi berlimpah-limpah. Jadi dia bisa menjadi saluran berkat. Makanya dia, Alkitab katakan, dia lebih dimuliakan daripada, karena dia memang apa yang diminta kepada Tuhan, Tuhan jawab. Jadi ketika dia meminta berlimpah-limpah supaya dia bisa menjadi saluran berkat. Pada tahun 93 saya masih mengingat pada waktu khotbah pertama saya di gereja Pantai Costa pada tanggal 7 tahun 1993. Lalu saya minta kepada Tuhan 4 daerah. Dan
habis khotbah salah seorang jemaat, karena seorang jemaat bilang begini kepada saya, karena kalau saya minta, kita minta 4 lokasi, saya masih kontra. Lalu turun dari mimbar setelah saya berdoa syafaat dan berdoa berkat, lalu kemudian dia menghampiri saya, Pak Pendeta, ya saya tidak ingin mengecilkan Pak Pendeta, tetapi saya ingin mengingatkan Pak Pendeta, lihat dong kemampuan jemaat kita, minta sana sini. 6 tahun, 6 tahun lagi. Jadi saya meminta tahun yang ke-6 kita punya ya gedung gitu ya. Jadi saya minta ada. Jadi saya mau katakan kepada kita, ketika kita minta, apakah Tuhan nggak beri? Tuhan beri. Saya memiliki 4 lokasi, dan yang terakhir ini tahun yang ke, di mana kami memakai ini tahun yang ke-6 tempat ini. Jadi ketika kita meminta kepada Tuhan, Tuhan bisa berikan. Asal kita minta dengan Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati kita. Jadi selama itu hasil kebun, hasil sawah yang ada pada waktu itu, nggak pernah saya minta terkecuali orang itu antar ke rumah. Atau hasil kebun, saya minta, nggak pernah. Terkecuali saya datang ke sana, ke kebun itu, lalu saya ambil. Waktu itu punya bemo, ya. Jadi Tuhan mampu. Ketika kita minta kendaraan, Tuhan berikan kendaraan. Ketika minta rumah, Tuhan berikan rumah. Apa saja Tuhan mampu mengabulkannya, asal engkau yakin dan percaya. Ini bukan janji bohong dari Tuhan. Firman Allah yang berkata bahwa apa yang diminta oleh Yabes, Tuhan berkati, Tuhan jawab. Oh, itu mah dulu, jangan, ya. M yang pertama, dia meminta supaya Tuhan memberkati, dia berlimpah-limpah. Kita katakan Allah menjawab. Lalu kemudian M yang kedua adalah bahwa dikatakan M yang kedua, memperluas daerahku. Salah satu tempat yang mau saya katakan, doa saya pada waktu itu adalah doa Yabes yang saya sampaikan kepada Tuhan. Dan saya bisa melihat di 4 penjuru mata angin saya punya, walaupun pada masa kerusuhan saya menjualnya 30 are ya, 6 are. Ya. Jadi karena waktu kerusuhan itu saya memang keluarga memang cuma keluar baju di badan, tidak ada yang lain. Saya sendiri ini keluar baju di badan. Jadi nggak ada tempat-tempat yang lain. Sampai ketika saya masih ingat, aduh sedihnya Simon. Ketika saya ada di Gebang, saya pinjam shot kakak ipar saya, bajunya untuk menghadap gubernur, shot pendek itu. Pulang, kemudian saya mengambil celana panjang saya dan baju saya hilang. Nangis, aduh. Biasanya tangan di atas. Sedih kalau itu betul-betul nangis. Saya mau dari ruang informasi bilang, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu atau saudara-saudara mungkin salah mengambil, tapi sampai saya keluar dari situ pun nggak pernah ada. Nangis. Tapi apakah saya bersungut-sungut? Tidak. Khotbah, saya pasti pakai celana pendek kakak ipar saya, lalu kemudian baju yang gambar dadanya gambar di sini boneka, baju cewek, dan saya berkhotbah mengucap syukur. Orang datang kepada Pak Pendeta, jangan Pak Pendeta jadi gila. Kenapa? Masa kita dalam keadaan begini kita mengucap syukur, udah dibuat susah kita mengucap syukur? Yang benar saja Pak Pendeta. Itu gila namanya. Tapi saya katakan, Alkitab mengatakan mengucap syukur dalam segala hal.
Saya malam pertama saya tidur nyenyak, istri saya menangis. Pagi-pagi menangis, tapi saya katakan, Tuhan, kalau Tuhan mengambil dengan caranya, terpujilah Tuhan. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi keluar baju di badan, anak saya, istri saya masih ada baju yang bisa mengganti. Saya, aduh, ya, itu tangisan yang sangat panjang. Tapi tidak perlu saya mau katakan. Saya mengatakan itu, kalau dulu saya mengatakan mungkin saya apa minta-minta, tidak. Saya tidak ingin itu. Tapi saya merasakan bagaimana kebaikan umat Tuhan, bagaimana kebaikan sahabat-sahabat saya mengirimi dana, kemudian saya bisa beli. Puji Tuhan. Ya, haleluya, haleluya. Jadi meminta memperluas daerah. Jadi satu sudah dikasih oleh Tuhan di Swete 7 are lebih, saya bilang Tuhan, saya masih minta sampai tergenapi 4 itu. Dan 6 tahun, seperti yang saya katakan, 6 tahun itu terjadi di 4 mata penjuru angin. Ketika saya minta mobil, Tuhan juga berikan mobil. Jadi jangan jengkali Tuhan itu. Yang mau saya katakan, adakah engkau percayakan kuasa Allah atau tidak? Adakah engkau percaya pada firman Allah atau tidak? Jangan mempersalahkan firman Allah. Itu sebabnya saya katakan, saya tidak ingin memaksakan siapapun karena kadar iman orang itu berbeda-beda. Tapi saya mau katakan, kalau kau memiliki faith in God, kata firman Allah, gunung pun bisa teranjak. Bisa berpindah kepada laut, kata firman Allah. Persoalanmu bisa diselesaikan oleh Tuhan. Saya ditipu oleh mobil saya ditipu, saya nggak menangis. Istri saya menangis. Tapi saya mau katakan saya bersyukur, walaupun sampai hari ini, ya, belum. Walaupun mereka yang satu sedang sakit COVID lagi isolasi. Jadi, tapi saya tetap yakin percaya. Bagaimanapun cara Tuhan saya tidak tahu, tapi ikut saja dengan cara Tuhan. Jangan lakukan di luar cara Tuhan. Lalu yang ketiga dikatakan oleh firman Allah, yang tadi yang pertama dikatakan apa? Memberkati aku berlimpah-limpah, memperluas daerahku, menyertai aku dengan tanganmu yang kuat. Allah menyertai Israel dengan tangan yang teracung. Kalau tangan Allah ada di atas kepala kita, tangan Allah ada menyertai kita, sama seperti dia menyertai Israel pada masa lampau. Kalau Yabes meminta kepada Tuhan bahwa memberkati dia dengan tangan yang teracung, dengan tangan yang kuat. Haleluya. Saya sering katakan, kalau engkau sudah tidak berdaya, angkatlah tanganmu supaya Allah yang turun tangan. Jangan engkau turun tangan, nanti Allah yang angkat tangan. Kau bela persoalanmu, kau bela. Jangan turun tangan. Kau jangan turun tangan mau menyelesaikan masalahmu. Jangan. Biarkan engkau angkat tangan saja pada Tuhan. Tuhan, aku nggak nanti Tuhan turun tangan menyelesaikan persoalan. Dan Alkitab mengatakan ketika dia meminta diberkati, memperluas daerah, lalu menyertai, Allah menjawab doa dan permohonan Yabes. Jadi Allah tidak pernah main-main untuk menjawab doa kita. Dan yang terakhir yang terakhir ialah melindungi aku. Melindungi aku. Saya pernah tinggal di Surabaya dan saya melihat orang-orang kaya yang menderita, yang rela membayar berapapun kalau sedang ketika dia sakit dihukum, diponis begitu luar biasa. Dia mengatakan bahwa pada waktu itu 1 M itu ya cukup bagi saya, itu sudah mengerikan itu. Tapi akhirnya dia meninggal dunia juga, ya. Karena pertama Tuhan sudah menyembuhkan dia, tapi lagi berbuat dosa, Tuhan hajar lagi. Dan banyak hamba-hamba Tuhan datang berdoa
Dan ada juga karena dia sudah merasa tidak apa, dia panggil juga dukun-dukun. Kalau yang sebelumnya hanya datang kepada hamba Tuhan, kalau ini siapapun yang bisa menyembuhkan, dia akan dikasih uang 1 M. Tapi semuanya gagal. Ada lagi ya yang mau berdoa dengan kalau 7 istrinya, maka dia akan memiliki yang sempurna sebelum 7 dia sudah meninggal dunia. Memang kaya raya ya, tapi saya mengatakan tidak ada gunanya hal yang seperti itu karena binasa. Apa gunanya kita memiliki segala kalau menyadari dia bisa memiliki segala-galanya kalau Tuhan tidak melindungi, atau dia dalam keadaan penderitaan, dalam sakit penyakit? Buat apa semua itu? Punya kekayaan yang berlimpah hanya makan kentang. Hanya dengan makan dengan takaran. Buat apa semua itu? Penderitaan yang kau alami. Tapi kalau kita diberkati oleh Tuhan dan diberi kuasa untuk menikmati, kata firman Allah, pengkhotbah kata kaya tetapi tidak diberikan kuasa untuk menikmati. Tapi ada orang yang miskin tapi diberi Allah untuk kuasa untuk menikmati. Ada orang kaya juga diberi kuasa untuk menikmatinya. Tapi ada orang tidak diberikan kuasa menikmati sekalipun dia punya berlimpah-limpah. Itulah sebabnya Yabes sadar betul. Dia minta kepada Tuhan supaya apa? Dia bisa menikmati dan kuat. Dia dijaga, dilindungi dari malapetaka dan segala kesakitan. Dan Alkitab mengatakan, Tuhan menjawab doa Yabes. Saya tidak tahu apa yang sedang kita minta hari-hari ini, tapi saya mengatakan kepada kita semua, Tuhan sanggup menjawab doa, atau Tuhan sanggup menjawab permintaan. Tuhan sanggup menjawab permintaan Yabes. Tuhan juga akan sanggup menjawab permintaan. Selama itu kau pakai untuk hormat kemuliaan Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi presiden kami, wakil presiden, selalulah diberikan kami presiden kami, wakil presiden hikmat akan budi dalam menjalankan roda pemerintahan, membawa Indonesia kepada kemakmuran dan kejayaan. Oh, keluar dari kesulitan yang sedang kami alami. Terima kasih juga buat semua situasi kondisi, tapi perekonomian kami tetap masih bisa berjalan. Terima kasih semuanya Tuhan. Dan kami juga berdoa buat para menteri, para pejabat, gubernur, juga wali kota, RT RW, semuanya Tuhan. Dan stakeholder bangsa ini Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, gereja Tuhan Aras Nasional juga Tuhan berkati. Gereja Pantai Costa juga diberkati. Sahabat-sahabat kami dimanapun mereka berada, selalu Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa kepada orang-orang yang sakit COVID, tarik segala roh maut dari hidup mereka, sembuhkan mereka, dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus yang Kau hadir kepada mereka yang hadir kepada mereka dan menyembuhkan segala sakit penyakit COVID mereka dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang menderita apapun sakit penyakit mereka, Tuhan tolong mereka, tumpangkan tangan atas mereka, dan dalam nama Yesus mujizat bagimu, tersedia bagimu kemurahan dan pertolongan Allah. Percaya saja, miliki iman, harap, dan kasih kepada Tuhan, maka engkau akan menyaksikan kebaikan Tuhan. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, leprat akhir dalam nama Yesus. Dan bagi engkau yang mengalami persoalan dalam kehidupanmu, apapun itu, jangan pakai jalan pintas seperti orang-orang dunia lakukan. Seperti orang-orang yang tidak beriman, mereka membunuh, merampok, mencuri hanya untuk memenuhi kehidupan, kebutuhan hidup mereka. Jangan lakukan itu. Tapi selalu berserah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tuhan mampu mengabulkan permintaanmu, Tuhan mampu berikan solusi bagimu. Datang kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan, minta kata Tuhan kepada Dia dalam nama Tuhan Yesus.
dan Engkau hadir kepada mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kepada mereka topang mereka, baptiskan mereka dengan kuasa Roh Kudus, sehingga mereka akan bisa berkata segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang beri kekuatan kepada aku. Haleluya. Dan kami juga berdoa kepadamu Tuhan, bagi mereka yang mau mengalami lahir baru Tuhan, datang kepada mereka sama seperti Engkau datang kepada Paulus, datang juga kepada mereka. Ubahkan hidup mereka Bapa di surga. Lepaskan mereka dari ikatan dosa, dari rantai dosa. Terputus dalam nama Yesus segala ikatan dosa dalam nama Yesus. Dan Tuhan hadir dalam hati mereka, hidup mereka, sehingga Tuhan yang tampak dalam hidup mereka di masa-masa yang akan datang, kini dan masa yang akan datang. Tuhan mengubahkan mereka, pakai mereka sebagai alat-Mu dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi mereka yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau engkau orangnya dengarkan firman Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau engkau orangnya, mari taruh tanganmu di dada, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya butuh Tuhan. Ampuni segala dosa dan kelemahanku Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaranku. Tuhan Yesus, sucikan hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Sekarang ku buka hatiku, masuklah dalam hatiku Tuhan, masuklah dan ubahkan hatiku. Jadilah Tuhan dalam hidupku, jadi jatuh selamat dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini saya percaya saya sudah menerima hidup kekal dari Tuhan, sebab aku mengaku dan percaya kepada Tuhan dan menjadi warga negara surga. Terima kasih. Dan kami juga berdoa bagi orang-orang muda Tuhan. Kami rindu orang-orang muda yang menunggal balikan dunia ini. Oh Tuhan, seperti orang berkata, berikan aku 10 orang pemuda yang takut akan Tuhan, maka akan kutunggal balikan dunia ini dan kubawa kepada Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mencintai Tuhan. Terima kasih. Mesa, Abednego, Tuhan Yesus, Daniel, Nehemia, oh Tuhan Yesus juga, Timotius, orang-orang muda diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga generasi bangsa ini bukan generasi yang melakukan apa yang jahat, tapi generasi yang melakukan apa yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Dan selamat malam. Dan saya mau katakan, kalau kita mau tidur, jangan lupa berdoa, baca firman Allah. Dan saya berdoa supaya Roh Kudus senantiasa dalam hidup kita, Yesus senantiasa dalam hidup kita, energi Tuhan, urapan Allah selalu menyertai hidup kita dan rumah tangga kita. Puji Tuhan, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dan saya juga berdoa supaya Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal-akalan dari hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Apa saja yang kamu doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya. Dan ingat, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Juga berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukan dan menyimpannya dalam hatinya. Dan juga apa saja yang orang lain ingin lakukan kepada melakukan jugalah demikian. Ingat juga bahwa Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Menangislah dengan orang yang menangis, tertawalah dengan orang yang tertawa. Bersukacitalah dengan orang bersuka. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan bila malam ini kita mau tidur, sekali lagi saya katakan, baca firman Allah dan berdoalah. Dan selamat kita tidur, selamat kita menikmati indahnya mimpi dari Salam Indonesia, salam Nusantara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya, 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 haleluya. Merdeka!